Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 409, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Adler Wolf secara alami tahu apa yang dikatakan Forzao Guires. Ketika mereka berada di daerah Yunmeng, tahta Harimau Baryon Ishak dan tahta Singa Gustavo keduanya berakhir secara langsung, mengetahui bahwa Adler Wolf adalah agen kursi naga, dan mereka secara terbuka menyerang Adler Wolf. Jika Adler Wolf tidak dijaga oleh Melissa Bain dan Zanulimo, saya khawatir Adler Wolf tidak akan bisa kembali dari Yunmeng. Terlebih lagi, putra Baryon Ishak, Jae Ishak telah meninggal di daerah Yunmeng. Baryon Ishak tidak akan pernah menyerah begitu saja saat kehilangan putranya. Jiwa pengembara kacau sekarang. Sebagai penjabat kursi naga, kondisi terbaik Adler Wolf sekarang adalah kembali ke jiwa pengembara dan menangani urusan internal. Baru saja Zebran Chino, dewa kekayaan di selatan sungai Yangtze, dan aliansi Yuanwu di belakangnya mengincar Adler Wolf lagi, serta aliansi gelap Braga Han dan yang lainnya yang menatapnya dalam kegelapan. Adler Wolf sedikit bingung. Jika Anda bisa pergi ke daerah perbatasan barat daya, selamatkan kursi naga, dan biarkan kursi naga kembali untuk berurusan dengan jiwa pengembara, ini adalah keadaan terbaik. Bagaimana melakukannya secara khusus? Adler Wolf sekarang tahu terlalu banyak rahasia di luar pemahaman dunia biasa. Di atas dunia Yuanwu, jelas ada peradaban lain yang lebih tinggi. Sangat mungkin tentakel peradaban itu telah mencapai dunia ini. Untuk melawan mereka, Adler Wolf perlu menyatukan semua kekuatan yang dapat digabungkan. Oleh karena itu, kekuatan bela diri sumber sebesar jiwa pengembara tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Forzao Guires mengerutkan kening, hal ini mungkin sedikit merepotkan untuk dioperasikan. Sederhananya, penjara ini sebenarnya adalah penjara pribadi angkatan bersenjata di daerah perbatasan. Ini digunakan untuk menahan beberapa orang kuat, atau beberapa orang kaya memeras uang. Penjara dijaga ketat, agar tidak menarik perhatian, yang terbaik adalah menyelinap masuk. Petik 2. Forzao Guires mengatakan ini, Adler Wolf segera mengerti. Maksudmu, biarkan aku sengaja terperangkap dalam penjara, lalu menunggu kesempatan untuk menemukan posisi kursi naga. Ya, hanya saja ini membuat Tuan Muda Wolf sedikit menderita. Forzao Guires membungkuk meminta maaf kepada Adler Wolf, tapi ini adalah cara terbaik yang bisa kita pikirkan sekarang. Jika kita menyerang, saya khawatir kita belum melakukannya. Jika mereka menemukan kursi naga, mereka akan membunuh kursi naga terlebih dahulu. Adler Wolf mengangguk diam-diam. Forzao Guires benar sekali. Kursi naga dijebak oleh lawannya dan dipenjara selama bertahun-tahun. Dia baru saja mendapat berita. Jika ada perubahan, pihak lain tidak akan pernah membiarkan kursi naga berhasil meninggalkan penjara. Tuan Guires, apakah kamu yakin itu bukan jebakan? Adler Wolf pernah dijebak oleh Helbert Boyle di daerah Miaojiang, dan ada bayangan di hatinya. Forzao Guires tertegun sejenak, dan kilatan penghargaan melintas di matanya. Adler Wolf bisa memikirkan ini, dan Forzao Guires sangat senang. Forzao Guires menggelengkan kepalanya. Menurut informasi kami, berita itu tidak salah, dan itu tidak mungkin jebakan. Tapi tidak ada jaminan, operasi khusus harus mengikuti tindakan Tuan Muda Wolf. Aku kenal Jenderal Dora dan Tuan Muda Wolf. Bukankah hubungan itu tidak biasa? Mungkin Jenderal Dora bisa membantu. Tidak terburu-buru, kan? Saya perlu bersiap sebentar. Adler Wolf menyingkirkan informasi itu dan hendak bangun dan turun. Setelah perjalanan ke Yunmeng, Adler Wolf menjadi semakin sadar bahwa tim sangat penting. Tim Adler Wolf mulai terbentuk. Limu, Russo Kayal adalah pertempuran utama. Jericho Morris bertanggung jawab, logistik dan keuangan Jericho Morris, dan liputan intelijen Joanna Hayes. Tepatnya, kali ini, Anda dapat bertindak dalam kelompok kecil, mulai berlari dan menumbuhkan pemahaman diam-diam. Nantinya, situasi yang akan dihadapi Adler Wolf dan timnya akan semakin parah. Tepat ketika Adler Wolf hendak meninggalkan mobil, Forzao Guires tiba-tiba menghentikan Adler Wolf. Tuan Muda Wolf,
untuk bekerja sama dengan operasi Anda, saya telah menyiapkan penembak jitu tingkat dewa untuk Anda. Penembak jitu? Siapa? Dia melirik Forzao Guires dengan curiga. Awalnya, penembak jitu masih memiliki kekuatan pencegah tertentu untuk master seni bela diri. Namun, sekarang Atler Wolf dan yang lainnya dilengkapi dengan perangkat Yuan Wu. Tidak mungkin penembak jitu biasa memiliki banyak dampak pada Master Yuan Wu. Forzao Guires tersenyum sedikit, menatap Reina Sima di dalam mobil dan berkata, jauh di langit, tepat di depanmu. Apalagi, senapan sniper kami bukan baja biasa, tapi sejenis besi Yuan yang khusus ditujukan untuk Master Yuan Wu. Senapan sniper, dia, wajah Atler Wolf pahit. Penembak jitu tingkat dewa sebenarnya adalah gadis ini. Gadis ini tidak mudah untuk dipusingkan. Dia terlihat seperti kecantikan top yang dapat memberikan 95 poin, tetapi kecantikan yang membunuh orang sambil memperhatikan riasannya tidak mudah untuk dipusingkan. Mungkin, aku sedang menciummu, dan tiba-tiba sebuah pisau datang kepadamu dari belakang. Hati tidak bisa menerimanya. Reina Sima tersenyum jahat, memutar belati di tangannya 2 kali. Apa? Tuan Muda Wolf tidak diterima. Bukankah kita bekerja sama dengan baik di Yuncheng sebelumnya? Saya masih ingat bahwa saya berjanji kepada Tuan Muda Wolf bahwa saya akan memperkenalkan Tuan Muda Wolf banyak yang cantik. Di dalam jiwa pengembara, sebenarnya tidak ada kekurangan wanita, dan semuanya adalah wanita yang luar biasa. Kuncinya adalah bahwa wanita cantik kelas atas ini terlalu mampu bertarung, dan pria biasa tidak memandang rendah mereka dan tidak bisa menaklukkan mereka. Karena itu, Reina Sima awalnya berencana untuk menyerap Atler Wolf dan memperkenalkannya kepada para suster itu. Alhasil, Atler Wolf dengan malu-malu tersenyum, bagaimana bisa tidak disukai. Batuk, lalu aku akan kembali dan merencanakan, dan aku akan menghubungimu nanti. Setelah itu, Atler Wolf keluar dari mobil dengan cepat dan berlari menuju villa dengan tergesa-gesa. Setelah Reina Sima ini dilengkapi dengan perangkat Yuan Wu, kekuatannya hanya berada di tahap keempat Yuan Wu. Tapi intinya adalah Reina Sima penembak jitu tingkat dewa, dilengkapi dengan senapan sniper Yuan terbaru. Menurut pengantar Forzao Guires, senapan sniper ini cukup untuk memanen master dari tahap kelima Yuan Wu, atau bahkan tahap ke-6. Bahkan jika tidak mungkin untuk membunuh kekuatan dari tahap ke-6, setidaknya tidak akan ada masalah untuk menahannya. Kembali ke villa, Atler Wolf dengan cepat membalik-balik informasi, dan mungkin ada garis besar di kepalanya. Tubuh Melissa Bain telah sembuh, dan dia juga mendapatkan tongkat kerajaan dan jimat harimau, lensa bintang heksagonal pada batu prasasti kuil. 2 kunci makam leluhur Wolf ada di tangan. Hal-hal yang paling mengkhawatirkan Atler Wolf telah diselesaikan. Tidur ini, Atler Wolf adalah tidur yang paling nyenyak. Ketika dia bangun keesokan harinya, Renata Silek sedang mengenakan pakaian. Melihat sosok cantik Renata Silek dari belakang, Atler Wolf merasa seperti sedang bermimpi. Mantan gadis cantik sekolah sekarang berbaring di sampingku, dan ada begitu banyak wanita cantik terbaik. Hanya saja di daerah Yunmeng dan Lucia Zhou buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Nasihat Lucia Zhou kepada Atler Wolf sangat membekas di benak Atler Wolf. Pada tahap ke-10 Yuan Wu, memasuki makam leluhur keluarga Wolf. Perjalanannya masih jauh, jadi saya tidak bisa mengendur. Setelah bangun dan sarapan bersama Maria Celin, Renata Silek, Ruolan Qifu, dan lainnya, Atler Wolf awalnya mengatakan bahwa dia ingin pergi berbelanja dengan Maria Celin, Renata Silek, Feina Grimm, dan lainnya. Tapi Maria Celin dan Renata Silek keduanya menolak, meninggalkan kesempatan untuk Feina Grimm. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.